renungan kita hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Nah, doa pembuka ini akan dipimpin oleh Mas Faro. Silahkan Mas Faro. Mari kita satukan hati kita untuk doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Tuhan, kami akan mengikuti bina iman. Semoga kita diberkati selalu supaya bina iman kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Mas Faro atas doa pembukanya. Mari kita menyanyikan lagu hari ini, Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kitab suci yang Mas Nathan akan pimpin. Silakan Mas Nathan. Marilah kita mendengarkan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyak dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita mendengarkan renungan. Silakan Romo. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Frater Febri dari Projo Jakarta. Nah, Frater kali ini akan memperkenalkan teman-teman bagaimana cara menjadi orang bijak, tapi versi Alkitab, versi kitab suci. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengenalan ini, nah, Frater sebenarnya punya bayangan ya dulu kalau orang bijak itu identiknya pasti tuh orang tua, bener nggak sih ya adik-adik?
kalau kita dengar dongeng gitu ya, dongeng atau legenda gitu ya, kita pasti ketika mendengar kata bijaksana tuh pasti hubungannya sama kakek atau mungkin sama orang tua yang udah ubanan, yang udah wajahnya udah keriput gitu, lalu jenggotan, kumisan gitu, udah panjang gitu jenggotnya, tapi dia juga pakai baju putih. Kayak frater dong. Ya tapi bukan itu yang frater maksud. Nah, sebenarnya adik-adik, bukan hanya kakek bijak doang yang bisa menjadi bijaksana. Kita, adik-adik sekalian, itu juga bisa menjadi orang bijak. Bagaimana caranya? Nah, itu yang paling dipertanyakan. Caranya kita melihat dari kisah dari kitab suci. Kita buka Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Judulnya Gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Gitu. Kisahnya kurang lebih begini ya. Kisahnya ada 10 gadis. 5 bijaksana, 5 bodoh. Bijaksana ini sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Dia sudah menyiapkan pelita, dia sudah menyiapkan minyak. Si bodoh ini hanya mempersiapkan pelitanya aja, lampunya saja, tetapi tidak mempersiapkan minyaknya. Nah, konteksnya di sini adalah perjamuan nikah. Mereka sedang menunggu mempelainya sampai tertidur, ya, sampai tertidur. Lalu mereka dikagetkan dengan kehadiran mempelai. Wah, sudah datang nih. Mereka siap-siap semuanya. Gadis biasa ini udah siap. Tapi gadis bodohnya belum siap. Mereka resah karena mereka belum ada minyak. Akhirnya mereka datang menghampiri untuk meminta minyak. Bagi sedikit dong. Kata bijaksana, gak bisa. Ini sudah cukup untuk kami. Gak cukup untuk nambah kamu juga. Jadi kamu mending ke pasar. Mungkin pasar-pasar minggu tuh paling dekat. Kamu beli minyak di situ dulu ya. Aku tinggal dulu ya, bye. Ya sudah. Wah, udah stres nih, udah bingung nih. Wah, si bijaksana udah masuk duluan nih. Ya sudah. Akhirnya lari semuanya. Terus wah, beli minyak. Akhirnya datang buru-buru. Aduh, capek, dengan sedih, resah. Dan mereka tambah resah lagi. Sampai dia juga merasa ditolak oleh mempelainya sendiri. Wah, sedih kan? Ya sudah. Akhirnya mereka tidak bisa mengikuti perjamuan nikah. Nah, adik-adik, di sini dari kisah ini Frater ingin membagikan tips and trick bisa menjadi orang bijak. Setidaknya Frater menemukan ada tiga jalan menuju kebijaksanaan. Yang pertama, orang bijaksana itu pasti dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dia mempersiapkan ujian, pasti ujian. Kalau misalkan adik-adik ujian sudah mempersiapkannya dengan baik, sudah mempersiapkan pensil, pulpen, penghapus, tip X, kotak pensil, alat tulis pokoknya lengkap, talkchair sudah semuanya. Lalu dan juga sudah mempersiapkan apa yang akan diujikan. Misalkan kalau matematika ujiannya saat itu, maka adik-adik sudah siap bahan materinya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, itu semuanya sudah katang, sudah hafal di otak gitu. Akhirnya ketika ujian lancar semuanya. Lalu yang kedua, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, itu orang bijaksana ketika sudah mempersiapkan segalanya, mereka akan tenang, mereka akan damai, dan bahkan menjadi orang yang gembira, sukacita, dan ceria. Tidak ada orang bijaksana tuh sedih, muram,
kecewa, aduh kok capek banget ya, aduh kok banyak tugas ya, itu pasti bukan orang bijak gitu. Nah, orang bijaksana itu pasti senang, pasti gembira karena mereka sudah menyiapkannya dengan baik. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting nih ya. Orang bijaksana itu melakukan untuk orang lain. Jadi dia tidak melakukan untuk diri sendiri. Seperti kalau misalkan bermain, tidak hanya bermain sendiri, tetapi bermain bersama-sama. Tidak hanya mengadakan teman-temannya saja, tetapi juga musuhnya sendiri. Tidak hanya dengan teman-teman, tetapi juga dengan orang tua, dengan guru, bahkan dengan Tuhan. Dengan apa? Berdoa, Tuhan terima kasih karena aku sudah Kau berikan nilai 100 hari ini. Begitu. Jadi ada 3 jalan, 3 cara untuk menjadi orang bijaksana. Pertama, kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Yang kedua, orang bijaksana itu pasti selalu gembira, selalu riang, tidak pernah muram. Lalu yang ketiga, semua dilakukan untuk orang lain, untuk guru, untuk teman-teman, untuk orang tua, dan yang paling penting adalah untuk Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Mungkin sudah menemukan, jadi tidak perlu mendengarkan dongeng lagi tentang tentang kakek bijak. Ternyata kita juga bisa menjadi orang bijaksana. Begitu. Semoga kita kedepannya bisa menjadi gadis yang bijaksana dengan 3 jalan yang sudah kita temukan melalui Alkitab pada hari ini. Untuk hari ini, Frater sekian dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah! Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti Bina Iman kita hari ini. Mas Waro akan memimpin doa penutup. Silakan Mas Waro. Theo dan teman-teman, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kita